Pemirsa, saya Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH. Saya pemilik dari Cipta Lovem yang beralamat di Jalan Sido Sermo, PDK 2, Kavling 370, Surabaya. Cipta Lovem memberikan solusi hukum up to date kepada masyarakat seluruh Indonesia. Pemirsa, kali ini bahasan kita adalah bila sebuah mall atau sebuah toko yang menjual barang mengatakan memberikan diskon, akan tetapi itu bukan diskon, harga yang memang harga yang dijual. Nah, tentunya hal ini kan marak, bukan terjadi? Padahal itu salah loh pemirsa. Ada hukumnya loh. Mari kita lihat di mana hukumnya. Pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Apa bunyinya? Pelaku usaha dilarang memproduksikan barang dengan mengiklankan suatu barang atau jasa dengan tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Di sini sangat dilarang apabila pengusaha itu tidak sesuai dengan barang yang dimilikinya atau jasa yang diberikan. Banyak loh yang tidak tahu mengatakan ya harganya 5 juta kamera ini kalau membeli kamera. Ternyata setelah membayar 5 juta, oh ini hanya kameranya saja, belum baterainya, ini belum kabelnya. Kalau di total seluruhnya harganya 7 juta. Itu yang dimaksud Anda menawarkan barang tidak sesuai. Anda seolah-olah dengan kamera dengan merek A ini kelihatannya murah. Nah, tapi Anda membuat sistem yang berbeda. Anda berkelit bahwa itu bahasa marketing. Tidak boleh. Di mana masyarakat dalam pikirannya apabila dia membeli kamera sudah termasuk baterainya, sudah termasuk piranti di mana kamera itu bisa dibuat, dipakai. Bukan kamera yang tidak bisa digunakan apabila masih ada barang lain lagi yang harus dibeli, sehingga total 1 unit kamera itu tidak seperti harga yang dia iklankan. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau ada istilah bahwa itu bahasa marketing, jangan tertipu dengan bahasa marketing. Seharusnya marketing juga tahu itu pelanggaran hukum dan ada sanksinya. Kenapa? Karena konsumen itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Karena customer atau konsumen ini dirugikan dengan ulah Anda. Kalau ini negara tidak mengatur secara baik, maka nilai kepercayaan di dalam perdagangan, di dalam pertukaran informasi akan hancur lebur. Orang tidak ada patokan lagi. Kalau ibaratnya saya mau pergi ke Singapura, dalam pikiran saya ketika saya lihat promosi tiket 350 ke Singapura, PP 700.000 all. Tapi tidak dijelaskan itu tiket dari mana. Berangkat dari Jakarta atau berangkat dari Jawa Timur atau berangkat dari Bali atau berangkat dari pulau yang lain. Nah, itu harus disertakan. Kalau tidak disertakan bahwa pergi ke Singapura tiket murah hanya 350.000 PP 700, semua orang berbondong-bondong. Tapi ketika Anda
orang ke sana mengatakan, oh itu tiket kalau belinya di Jakarta, bukan di tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain berasal dari Surabaya harus pergi ke Surabaya dulu. Nah, enggak boleh seperti itu, pemirsa. Itu namanya mempermainkan. Jadi kalau Anda pedagang, pengusaha, barang dan jasa, harus jelas kualifikasinya. Jadi kalau saya buat tiket, paket travel, katakan 5 juta ke Singapura 3 hari, berarti Anda sudah tidak boleh membebankan biaya apapun kepada konsumen. Kalau Anda masih membebankan biaya dengan alasan belum A, belum B, belum C, Anda bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Berarti Anda melakukan penipuan. Berarti Anda melakukan pemerasan terhadap orang lain. Kenapa? Lah kalau konsumen itu sudah kadung di Singapura atau di Malaysia, di luar negeri, dan dia tidak memiliki uang cukup yang lebih yang seperti Anda sudah tawarkan, orang itu akan terlunta-lunta kan? Dia tidak bisa pulang, dia tidak bisa makan. Nah, perbuatan ini dijerat salah undang-undang. Jadi pemirsa, Undang-Undang Konsumen ya nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu bukan apa-apa loh ya. Itu bisa benar-benar dijerat hukum, bisa perdata maupun pidana. Bagaimana kalau Anda bukan korban tapi Anda tahu bahwa itu terjadi penipuan? Barang itu katanya sudah didiskon padahal itu tidak ada diskon. Apakah Anda bisa melaporkan? Anda bisa memberitahu orang yang keadilannya terganggu, yang kena ditipu, bahwa dia punya hak melaporkan terjadinya penipuan tersebut. Yang melaporkan dia dirugikan secara material itu kepada penegak hukum, karena Anda dilindungi Undang-Undang Konsumen itu tadi. Jadi bagi yang berhak melapor adalah yang keadilannya tercederai ya. Jadi kalau yang tidak tercederai oleh keadilan tersebut bisa memberitahukan. Karena ini deliknya aduan, bukan delik biasa. Kalau tidak diadukan kan orang nggak tahu, kan yang diadukan adalah orang yang dirugikan, begitu. Nah, bisa yang diadukan tidak melakukan pengaduan tapi menyuruh orang lain, yaitu menyuruh pengacara untuk mendampinginya bisa. Tapi secara keseluruhannya orang yang dirugikan itu harus menunjukkan barang, harus menunjukkan kwitansi pembeliannya, seperti itu. Harus punya bukti bahwa barang ini memang sebelumnya memang harganya harga segitu dan tidak ada diskon. Jadi kalau dia mengatakan harga ini sudah diskon, Anda punya bukti bahwa itu bukan diskon, Anda berhak mengadu. Demikian pemirsa.